Tak peduli ada Messi Hilgers hingga Martin Paes, media Cina sebut timnas Indonesia masih lemah, katanya. 首先还是我们中国队非常的荣幸能有机会进入到18强战，进入到这个阶段都是我们亚洲最优秀的球队，非常荣幸能有这个机会跟亚洲的 Pemain Cina mengeluh sebelum melawan timnas Indonesia. 非常强的足球队，这毋庸置疑。对于我们来说，会精心的准备。我作为教练，从98年世界杯到现在30年，一直都在关注日本足球。我们还是希望能够取得一个努力的机会。 通过每天的训练也能看到，每名球员都是以非常饱满的这个热情积极度去。PSSI sebut timnas Indonesia tidak mempan diancam Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. 防守为主的一些训练嘛，然后今天也会在这方面通过这几天还是会加强一些。这个级别的比赛比较少，多踢这种比赛毕竟对自己。 Close till I get up. Time is barely on our side. Media Cina memberikan pernyataan tegas terkait peta kekuatan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang kini banyak diperkuat pemain naturalisasi. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024, hanya berselang waktu kurang dari seminggu usai melawan Bahrain. Dua pertandingan di kandang lawan ini bisa membuat timnas Indonesia kewalahan. Pasalnya, para pemain harus menempuh perjalanan jauh dan hanya punya waktu istirahat yang relatif sedikit. Namun, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi terutama setelah semakin banyak pemain naturalisasi yang memperkuat skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di Eropa, tentu para pemain naturalisasi ini bisa membuat lawan-lawan timnas Indonesia tak berkutik. Akan tetapi, salah satu media Cina justru menyebutkan bahwa timnas Indonesia masih dalam kondisi yang lemah walaupun sudah diperkuat pemain naturalisasi seperti Messi Hilgers hingga Martin Paes. Pernyataan media Cina ini sekaligus menegaskan bahwa timnas Indonesia belum menjadi ancaman bagi Cina ataupun Bahrain. Pasalnya, media Cina tersebut menganggap bahwa banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini masih terpusat pada sektor pertahanan. Meski timnas Indonesia punya banyak pemain naturalisasi, namun mereka lebih fokus pada pertahanan, ditulis media Cina, Sohu, seperti dilansir tvonnews.com. Sementara dari sektor serang, timnas Indonesia di mata media Cina masih sangat lemah walaupun diperkuat pemain naturalisasi. Sehingga ancaman yang mereka tampilkan di sisi ofensif relatif rendah, ditulis media Cina Sohu. Kelemahan timnas Indonesia di sektor serang memang terlihat dari minimnya gol yang tercipta ketika berhadapan dengan Australia dan Arab Saudi. Secara pertahanan, timnas Indonesia mampu bertahan dengan sangat baik dari setiap gempuran lawan. Sayangnya, sektor serang timnas Indonesia masih belum begitu tajam sehingga masih menjadi pekerjaan besar bagi Shin Tae-yong. Masih ada waktu bagi Shin Tae-yong untuk mencari cara agar daya serang timnas Indonesia lebih efektif dan efisien. Setidaknya timnas Indonesia perlu mengincar poin menang lawan Bahrain dan Cina. Pemain Cina kedapatan mengeluh jelang melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024 melawan Australia dan timnas Indonesia. Cina dijadwalkan melawan Australia terlebih dahulu dalam laga tandang. Tim Dragon selalu akan menjamu timnas Indonesia pada 15 Oktober 2024. Kini anak asuh Branko Ivankovic sudah melakukan perjalanan ke Australia. Dikabarkan mereka menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi. Dalam perjalanan menuju Australia, pemain Cina mengeluh. Pasalnya di dalam pesawat tersebut, pemain Cina terganggu dengan suara bayi yang berada di dalam pesawat yang digunakan mereka untuk terbang ke Australia. Pemain timnas Cina berangkat ke Adelaide, Australia, dengan pesawat komersial kelas ekonomi, terganggu dengan suara bayi yang ada di dalam pesawat. Nah, ada perbedaan dari Cina dengan timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda terbang ke Bahrain dengan menggunakan pesawat kelas bisnis. Berbeda dengan timnas Indonesia di mana seluruh pemainnya berangkat dengan pesawat kelas bisnis, imbuh laporan tersebut. Bahkan tim asuhan Shin Tae-yong bakal terbang ke Cina menggunakan pesawat charter karena jarak yang ditempuh akan jauh. Adapun timnas Indonesia lebih dulu melawan Bahrain pada 10 Oktober. Kemudian melanjutkan leg tandang melawan Cina pada 15 Oktober.
PSSI sebut timnas Indonesia tidak mempan diancam Cina, jelang pertemuan keduanya pada 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium. Sebelum bertemu Cina, skuad Garuda akan berhadapan dengan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Ancaman dari Cina itu diberitakan oleh media asal tirai bambu bernama 163.com yang memberikan tuduhan terkait naturalisasi dua pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders ilegal. Media Cina itu mengancam akan melaporkan proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang dituding melanggar aturan. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira akan mengancam, itu terbiasa dengan Yap Siwar, supaya paling tidak menekan presure, mental pemain, itu hal biasa. Ditambah Sumarji, ditulis Selasa, 8 Oktober 2024. Federasi Sepak Bola Cina akan melaporkan ke AFC dan FIFA mengenai proses naturalisasi yang dituding melanggar aturan tersebut. Aturan yang dimaksud adalah pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji setiap warganegaraan Indonesia kedua pemain tersebut tidak dilakukan di Indonesia. Media Cina tersebut juga mengingatkan timnas Indonesia apabila Maes Hilgers dan Eliano Reijnders dimainkan melawan Cina, maka Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan timnas Indonesia ke AFC dan FIFA. Terkait hal itu, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, Sumarji, menegaskan tidak mau ambil pusing. Menurutnya, itu hanya psiwar Cina kepada timnas Indonesia. Kalau yang demikian itu biasa. Jadi begini, namanya, saya mengibaratkan ini adalah pertarungan gengsi sebuah negara. Lebih lanjut, Sumarji menegaskan, proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano dan Maes kan benar-benar punya darah keturunan kita. Gimana sih? Kenapa harus dipertanyakan? Kata Sumarji. Ancaman yang dikeluarkan Cina merupakan strategi mereka untuk melemahkan mentalitas timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya kira, mereka saja yang mencari-cari supaya kembali lagi. Ini adalah taktik dan strategi mengalahkan suatu peperangan, jelasnya. Saya masih berkomunikasi dengan pihak PSSI. Mereka sedang memeriksa dokumennya. Saya hanya bisa menunggu, kata Mauro Zijlstra di kanal YouTube Yusa Nugraha beberapa waktu lalu. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan Mauro Zijlstra akan diproses karena belum berjabat tangan. Mauro, belum salaman. Jadi, saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya, kata Erick di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024, lalu. Suporter Belanda gaduh usai Maes Hilgers pilih timnas Indonesia dan tampil gemilang saat lawan Manchester United. Terlalu dini jika pilihannya. Keputusan Maes Hilgers memilih timnas Indonesia dan tampil gemilang saat FC Twente melawan Manchester United ternyata membuat suporter Belanda bereaksi. Bek berusia 23 tahun itu merupakan pemain kelahiran Belanda yang memutuskan untuk membela skuad Garuda ketimbang tim oranye. Maes Hilgers resmi diperkenalkan menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia bersama dengan bek kanan PC Zwolle, Eliano Reijnders pada 6 September 2024 lalu. Kepastian itu diumumkan dalam akun Instagram pribadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang terlihat berjabat tangan dengan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Seiring berjalannya waktu, proses naturalisasi keduanya telah disetujui oleh DPR RI hingga mendapatkan surat keputusan Presiden. Kepres, Joko Widodo. Kini, Maes Hilgers dan Eliano tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, yang dijadwalkan pada 30 September 2024 di KBRI Belanda. Setelah itu, mereka harus mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI dan administrasi lainnya sebelum didaftarkan ke AFC maksimal 3 Oktober 2024. Sebab, keduanya diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 mendatang. Dua laga yang akan dilakoni timnas Indonesia tersebut merupakan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Jika tidak ada aral melintang, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders kemungkinan besar akan menjalani debutnya dalam laga kontra Bahrain. Menariknya, keputusan Maes Hilgers untuk memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda justru mendapat sorotan tajam dari suporter Belanda. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang warga Belanda dengan akun X Maestorovic. Ia mempertanyakan keputusan bek berusia 23 tahun itu yang dinilai terlalu cepat untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, netizen Belanda itu meragukan Maes Hilgers bisa bertahan untuk membela timnas Indonesia dalam waktu jangka panjang. Apakah terlalu dini jika pilihannya, Maes Hilgers, untuk Indonesia, sebenarnya datang terlalu dini? Tulis akun X Maestorovic menggunakan bahasa Belanda, dikutip Jumat, 27 September 2024. Ya, dan tentunya pilihan yang disengaja. Saya hanya ragu-ragu, membela timnas Indonesia, untuk waktu yang lama, ditambah Maestorovic. Di sisi lain,
Supporter Belanda lainnya menyebut Mees Hilgers lebih memilih timnas Indonesia karena kalah saing di skuad timnas pusat alias Belanda. Terlalu banyak persaingan bagi Hilgers di posisi sentral tim Belanda, tulis netizen dengan akun Treh29 menggunakan bahasa Belanda. Sementara itu, ada juga yang memuji penampilan Mees Hilgers usai tampil apik saat membawa FC Twente menahan imbang Manchester United 1-1 di Liga Eropa. Mees Hilgers, salah satu yang lebih baik hari ini dan semua orang bagus. Tapi dia benar-benar bertahan seperti binatang, tulis netizen Belanda dengan akun Stanskolten8. Tidak ada pelanggaran bodoh, hebat dalam duel, bola membentur tribun penonton pada saat yang tepat, melemparkan dirinya ke dalam segalanya. Menjadi sangat dewasa. Label harga meroket, tambahnya. Calon pemain termahal di timnas Indonesia itu memang bermain Spartan sepanjang 90 menit di lapangan pada laga yang digelar di Old Trafford, Kamis, 26 September 2024, itu. Bek kelahiran Belanda itu mencatatkan 15 kali aksi bertahan atau paling banyak dari pemain belakang FC Twente lainnya. Bahkan, Mees Hilgers membuat 8 kali sapuan, 2 kali intercept, 4 kali memenangkan duel dan 92% umpan sukses. Alexandro Bahkito, wujud ancaman Timor Leste pada Timnas Indonesia U20. Di atas kertas, Timnas Indonesia U20 lebih diunggulkan untuk menang lawan Timor Leste. Namun, Timor Leste menyimpan ancaman pada sosok penyerang bernama Alexandro Bahkito. Timor Leste jadi lawan kedua yang akan dihadapi Indonesia di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Laga ini dimainkan di Stadion Madia, Jumat, 27 September 2024, mulai pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia kini berada di puncak klasemen grup F dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Yaman. Timor Leste berada di posisi ketiga klasemen. Mereka kalah dengan skor 1-3 dari Yaman pada matchday pertama. Secara kualitas, Timor Leste masih di bawah Indonesia. Namun, Timor Leste punya potensi untuk merepotkan Indonesia. Salah satunya lewat penyerang andalannya Alexandro Bahkito. Juli lalu, Indonesia berjumpa Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Saat itu, Garuda Muda meraih kemenangan dengan skor 6-2. Meskipun kini bertemu di ajang yang berbeda, mayoritas pemain kedua tim masih sama. Di Piala AFF U19, 2 gol Timor Leste ke gawang Indonesia dicetak Ricardo Bianco dan Alexandro Bahkito. Nah, nama Alexandro Bahkito harus diwaspadai kubu Indonesia. Pemain 18 tahun itu mencetak 2 gol di Piala AFF U19 2024 lalu. Paling baru, Alexandro Bahkito juga mencetak gol saat Timor Leste kalah dari Yaman di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Alexandro Bahkito punya pergerakan yang sulit ditebak. Dia juga punya naluri gol bagus dan bisa memanfaatkan setiap peluang yang didapat. Dia harus diwaspadai Kadek Arel dan kolega. Malaysia resmi gagal lolos, 2 rival timnas Indonesia U20 masih punya peluang besar lolos ke Piala Asia U20 2025. Malaysia bisa dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025, selagi timnas Indonesia U20 masih mungkin ditemani oleh 2 rival lain di Asia Tenggara. Timnas Indonesia U20 selangkah lagi lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025, setelah sukses meraih kemenangan 3-1 atas Timor Leste, Jumat, 27 September 2024, kemarin malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Stadion Madia, Jakarta tersebut menempatkan tim asuhan Indra Syafri di puncak klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara hanya memerlukan hasil imbang pada pertandingan terakhir kontra Yaman yang akan digelar Minggu, 29 September 2024, esok untuk memastikan tiket ke putaran final. Sementara itu, Malaysia justru dipastikan gagal lolos setelah menderita kekalahan dengan skor 0-1 dari Tajikistan pada Jumat, 27 September 2024, kemarin malam waktu Indonesia Barat. Gol Telat Zhovidon Husfahtov pada menit ke-90 lewat 5 menit menjadi satu-satunya pembeda dalam laga tersebut. Dengan hasil itu, maka Malaysia kini bisa dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Mereka kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup E dengan catatan 4 poin dari 3 laga. Harimau Malaya sudah pasti tidak bisa menjadi juara grup karena tak terjangkau lagi untuk mengejar Korea Utara selaku pimpinan grup yang memiliki 10 poin. Namun, mereka masih mungkin menggeser Tajikistan dari peringkat kedua klasemen akhir grup E, dengan runner-up masih berpeluang untuk lolos jika memiliki catatan terbaik. Kendati begitu, Malaysia akan menghadapi Sri Lanka dalam pertandingan terakhir, dan sekalipun mampu menang dan menggeser Tajikistan sebagai runner-up, raihan poin Malaysia tidak akan menjadikan mereka yang terbaik. Di grup E, Malaysia mungkin bisa finish dengan raihan 7 poin, namun yang terhitung di klasemen runner-up terbaik hanyalah 4 poin.
Sebab, hasil kontra Sri Lanka tidak akan dihitung karena mereka adalah juru kunci. Dengan catatan 4 poin itu, Malaysia tidak akan masuk sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik, karena kini sudah ada 7 tim yang mengumpulkan 6 poin. Di sisi lain, 2 rival timnas Indonesia U20 di Asia Tenggara, Vietnam dan Thailand, sama-sama berpeluang besar untuk lolos. Vietnam kini berada di peringkat kedua grup A dengan torehan 9 poin, hanya kalah selisih gol dari Suriah yang menjadi pemuncak dengan koleksi poin yang sama. Pada pertandingan terakhir, kedua tim akan bersua di Stadion Lac Trai, markas Vietnam, pada Minggu, 29 September 2024, esok. Sementara itu, Thailand juga masih berpeluang besar untuk lolos karena kini memuncaki grup H dengan torehan 6 poin. Mereka unggul selisih gol dari Irak, yang akan menjadi lawan pada pertandingan terakhir pada hari Minggu, 29 September 2024, esok malam WIB di Stadion Buriram City, markas Thailand. Media Malaysia soroti timnas Indonesia yang sukses tundukkan Timor Leste 3-1, sebut Jens Raven striker yang. Kemenangan timnas Indonesia U20 atas Timor Leste mendapat sorotan dari media Malaysia, hingga sebut Jens Raven seperti ini. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste pada pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025 klasemen Grup F, Jumat, 27 September 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta itu berakhir dengan skor 3-1 kemenangan untuk tim asuhan Indra Syafri. Sebelumnya, tim Garuda Muda juga berhasil mendapat kemenangan telak atas Maladewa dengan skor 4-0. Kesuksesan timnas Indonesia U20 ini mendapat sorotan dari media asing, termasuk media Malaysia. Media Malaysia, Makan Bola, menuliskan bahwa Indonesia dengan mudah menundukkan Timor Leste. Dalam ulasannya, media Malaysia tersebut juga menyoroti striker naturalisasi timnas Indonesia, Jens Raven. Jens Raven berhasil mencetak gol pertama untuk timnas Indonesia pada babak pertama, tepatnya di menit ke-12. Makan Bola menyebut Jens Raven sebagai striker sensasional Indonesia. Lewat gol yang dicetak oleh striker FC Dordrecht itu juga membuat kebuntuan skuad Garuda mulai terpecahkan. Pada menit ke-12 pertandingan, striker sensasional Indonesia Jens Raven memecah kebuntuan lewat gol pertama sang Garuda, ditulis media Malaysia Makan Bola. Gol kedua timnas Indonesia dicetak oleh Muhammad Rizky Afrizal usai meneruskan umpan silang dari Tony Firmansyah di menit ke-16. Pada babak kedua, tepatnya di menit ke-66, Timor Leste berhasil membobol gawang Indonesia dengan gol yang dicetak oleh Luis Figo. Lalu pada menit ke-78 Indonesia sukses memperlebar keunggulan menjadi 3-1 lewat gol Muhammad Ragil usai mendapat umpan dari Doni Tripamungkas. Media Malaysia tersebut juga menyoroti Indonesia yang saat ini berada di posisi pertama klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia berada di posisi pertama setelah meraih 6 poin dari 2 pertandingan. Lalu disusul oleh Yaman yang berada di peringkat kedua dengan hanya kalah selisih gol dari Indonesia. Sedangkan posisi ketiga dan keempat diduduki oleh Timor Leste dan Maladewa dengan perolehan 0 poin. Pada kompetisi Grup F,